Iya. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Ya, firman kali ini sepertinya saya sudah pernah bahas, jadi saya akan skip. Nggak canda. Tetapi asal kalian tahu bahwa ini pernah menjadi materi awal-awal saya dalam membuat YouTube. Sebab dulu saya YouTube memang agak sulit karena waktu itu masih pandemi sehingga saya harus di rumah dan untuk membutuhkan itu saya harus butuh waktu untuk bikin, butuh waktu untuk segala macam. Tapi itu memang dulu karena waktu itu saya sangat tidak seaktif sekarang. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang minyak serang janda ya. Kali ini saya akan membahas lebih sedikit mendalam dikit ya. Oke, jadi kita akan membahas di 2 Raja-Raja 4 ayat pertama sampai ke-7. Ya, firman ini mujizatnya memang singkat tetapi berkatnya luar biasa. Oke, kita mulai. Jadi ada salah seorang istri ya. Jadi ada nabi, dia waktu itu punya istri. Dia ini sebenarnya janda sekarang ya. Dia bilang ke Elisa begini, hambamu, suamiku memang sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan karena dia nabi. Ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lalu Elisa bilang, baiklah, apakah yang kau punya yang dapat kuperbuat? Ya udah kasih tahu apa aja yang kau punya di rumah. Dia bilang, hambamu ini tidak punya apa-apa selain cuma minyak. Ya, ini sebelumnya kita akan backstory sedikit ya sebelum lanjut. Kenapa bisa terjadi? Ya, dia ngomong gitu. Karena waktu itu istri ini punya suami dan suami ini seorang nabi yang takut akan Tuhan. Dan asal kalian tahu, dia punya 2 anak. Ya. Dan setelah suaminya mati, ternyata dia masih ada hutang uang. Dan penagih hutangnya harus menagihnya menagih dengan uang atau tidak anak-anaknya diambil untuk dijadikan budak sebagai ganti dari hutangnya gitu. Baiklah, itu hanya backstory dan dia punya hanya minyak doang, buli-buli berisi minyak, tinggal itu doang yang dia punya. Maka Elisa bilang, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi Elisa suruh, ya udah ambil sebanyak-banyaknya bejana. Bejana itu kayak potnya itu besar, potnya besar, set 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 set, set gede. Dan mintanya harus banyak. Kenapa banyak? Supaya nanti ada sesuatu kayaknya ya. Pokoknya Elisa suruh ambil aja dulu bejana-bejananya, semua bejananya. Setelah itu ya, setelah diminta dari para tetangganya, tutuplah pintu, lalu masuk dengan anak-anakmu. Lalu tuanglah minyak itu segala bencana. Mana yang penuh, angkatlah. Maka perempuan itu sama anak-anaknya pergi mencari semua bejana. Semua pot-potnya dicari semua. Bejana ini, bejana itu, bejana mana. Tetangga, ada yang gede nggak? Ada nih. Ada yang sedang nggak? Ada yang kecil, ada yang gede. Ada ini yang kecil nih. Terus dia minta lagi, bu, ada nggak bu? Nih ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang. Nih ada nih aku yang ada sedang nih buat kamu. Semua tetangga minjemin bejana yang mereka punya. Sampai banyak banget kalau mereka tampung di rumah itu banyak. Ya, mereka tampung banyak. Setelah itu pintunya ditutup, jendelanya ditutup biar nggak ada satupun orang yang melihat itu. Maka mereka menuangkan minyak itu ya, minyak itu ke para bejana. Semua bejana itu dituang minyak. Tapi anehnya minyaknya ini tidak habis-habis. Jadi dituang. Loh, kok nggak habis? Kok nggak habis? Pokoknya terus. Air minyak itu terus mengalir sampai semua bejana penuh. Ya. Setelah itu ibunya nanya anaknya, ada lagi nggak bejana? Biar aku tuang lagi. Anaknya bilang, tidak ada lagi bu. Semuanya udah penuh. Maka
berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kan ini minyak kan ternyata Tuhan bikin minyak ini unlimited. Unlimited itu artinya tak terbatas. Jadi lu mau nuang sebanyak apapun asalkan bejananya masih ada, ya itu minyaknya tetap ada. Lu tuang di sini, you tuang di sini, kamu tuang di sana, semua dituang. Kalau bejananya udah habis baru minyaknya berhenti mengalir. Itulah mujizatnya. Gitu. Ya. Setelah itu ibunya itu memberitahukan pada Elisa. Ya, ibu janda tadi ngomong ke Elisa begini. Ya. Tuanku, aku sudah melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dan aku tidak nyangka bahwa minyak dalam buli-buli kami tidak habis pada saat kami menuangnya. Minyak buli-buli pada ibu itu tidak habis saat dituang. Ya. Kemudian Elisa bilang, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Setelah itu Elisa bilang, ya udah, kamu jual itu semua minyak, maka bayar hutangmu dan sisanya kamu akan pakai untuk kehidupanmu. Lihatlah, Tuhan sangat baik bagi kita semua, anak-anak Tuhan. Asal kita percaya dan nurut akan firman-Nya. Ya. Setelah itu jadi ingat ya. Gitu. Minyak itu kayak berkat yang tidak berhenti mengalir ya. Karena bejananya banyak, maka berkat yang didapat juga banyak, sangat banyak itu. Bahkan waktu dijual, duitnya banyak juga, bisa buat bayar hutang. Dan mungkin saja ibunya bisa jualan lagi. Dan tetap mencukupi kebutuhan hidupnya sampai nanti dia gede. Bukan maksudnya anak-anaknya sudah besar dan bekerja, mereka akan mencari uang untuk kebutuhan keluarga mereka mungkin nantinya. Inilah berkat Tuhan sampai anak cucunya. Bukan sampai anak cucunya. Ini berkat Tuhan bagi mereka yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Kita belajar dari ibu tadi, yaitu selalu menurut akan firman Tuhan, di mana dia menurut apa perintah Nabi Elisa di tengah kondisinya lagi sulit. Dan akhirnya dia mendapatkan berkat, bahkan berkatnya lebih banyak lagi, bahkan ada sisanya. Ya, kalau sekarang kalian lihat contohnya seperti 5 roti 2 ikan. Ya, 5 roti 2 ikan masih ada sisanya. Sisanya buat apa? Ya buat dimakan lagi kapan-kapan. Ya, untuk kebutuhan berikutnya gitu. Pokoknya inti firman kali ini, Tuhan berkuasa untuk menolong kalian, untuk memberkati kalian, agar supaya kita tetap menurut firman-Nya dan percaya bahwa Tuhan berkuasa. Ini salah satu mujizat Elisa, dan akan ada masih banyak lagi mujizat Elisa. Minggu depan saya akan membahas tentang perempuan Sunem, ya. Dan minggu depannya lagi saya akan membahas berbagai hal lagi mengenai Elisa sampai di akhir Juli ini. Ya. Ini baru minggu pertama. Ya. Semoga kalian tetap sehat ya. Dan by the way, aku baru nyadar. Bulan Juli kalian masih libur ya. Baiklah, tetap semangat dalam liburan. Sebab saya yakin kalian semua sudah naik kelas dan sudah mendapatkan hasil yang terbaik, sudah lulus. Saya yakin di masa depan kalian bisa menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Baik, sekian firman kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.